Baik, hari ini saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi pencarian file dengan menggunakan metode BFS dari Bapak Sudi Suryadi, dosen manajer informatika AMK Labuan Batu. Engineering dapat dilakukan melalui pendekatan umum dan pendekatan secara intelligence atau cerdas. AI dapat menyelesaikan problem solving. AI mempunyai beberapa metode untuk menyelesaikan. Salah satu kategori tersebut adalah metode searching yang mencakup beberapa searching. Metode searching mencakup metode heuristik ini menggunakan algoritma BFS yang merupakan metode yang membangkitkan suksesor dengan mempertimbangkan harga dapat dari fungsi heuristik tertentu dari setiap node, bukan aturan baku. Analisa pembangkitan generasi penerus, simpul induk hingga didapatkan anak atau yang disebut node terbaik ditinjau dari mekanisme searching algoritma depth first search atau DFS, BFS, dan best first search. Search diartikan mencari data dengan cara menelusuri tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data dalam memori dapat berupa array atau dapat juga dalam bentuk linked list. Berdasarkan lokasi pencarian file dibagi menjadi dua, yaitu pencarian internal yang artinya pencarian internal yang diketahui di beberapa berada di dalam disk komputer akan melakukan pencarian di dalam disk. Yang kedua, pencarian eksternal, yaitu pencarian yang tidak semua data diketahui berada di dalam disk komputer, tetapi ada jumlah data yang tersimpan pada penyimpanan, semisal pita, cakram magnetis, atau tab disk, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambar pohon dari root dan subdirectory. Teknik pencarian heuristik merupakan strategi melakukan proses pencarian yang dimana mencari ruang keadaan suatu masalah secara selektif yang memandu pencarian di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang memboroskan waktu. Kedua poin pelacakan, untuk menghindari kemungkinan adanya proses pelacakan suatu node secara berulang, maka digunakan struktur pohon atau yang disebut tree. Metode DFS, pencarian akan dilaksanakan pada semua node sebelum dilakukan ke node-node yang selevel. Ini adalah contoh graf antar kota dari P1 sampai P7. V1 sampai V7. Analisis persyaratan. Identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dalam mencari dan mengakses file. Identifikasi platform target. Menentukan platform atau sistem operasi yang akan mendukung aplikasi tersebut, semisal Windows, macOS, dan Linux. Rancangan arsitektur. Pilih arsitektur yang sesuai untuk mencari filenya. Lalu, rencanakan antarmuka pengguna, artinya yaitu pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, termasuk elemen seperti kolom pencarian, filter, dan tampilan hasil pencarian implementasi. Buat kode sumber. Algoritma BFS ini dan antarmuka pengguna sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Manajemen basis data. Buat lalu kelola basis data yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang file yang akan dicari. Uji juga fungsionalitasnya. Lakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi dapat melakukan pencarian file sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Uji juga kinerjanya, apakah evaluasi kerja aplikasi tersebut cepat menemukan hasilnya dan efisien atau tidak dalam mengelola data file yang besar. Uji keamanan, pastikan aplikasi aman dan tidak rentan terhadap virus. Tingkatkan kinerja, perbaiki masalah kinerja dalam aplikasi, terutama terkait dengan algoritma pencarian. Perbaiki antarmuka pengguna, terus-menerus perbarui antarmuka agar dapat umpan balik bagi pengguna. Implementasi dan peluncuran, siapkan aplikasinya dan pastikan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna. Peluncuran, rilis aplikasi ke platform atau sistem operasi yang sudah ditentukan. Berikan dukungan pengguna, sediakan layanan dukungan untuk pengguna dalam memiliki masalah atau memberikan pertanyaan. Pemeliharaan,
berkala juga penting untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik dan aman. Ini adalah contoh eksperimen and result-nya. Ini contoh dari pohon tree pada masalah ruang status yang akan digunakan dalam implementasi. Pencarian file dengan menggunakan metode heuristik BFS dilakukan pengguna string matching and wildcard karakter pada proses pencarian. Metode ini merupakan kombinasi dari metode DFS dan BFS. Perancangan perangkat lunak pencarian file menggunakan metode pencarian heuristik diawali merancang antarmuka perangkat lunak, kemudian dilanjutkan menuliskan kode-kode programnya. Untuk kelebihannya sendiri, di efisiensi pencarian, metode BFS dirancang untuk mencari file berdasarkan urutan yang relevan. Lalu kemampuan adaptasi. Algoritma BFS dapat diadaptasi untuk berbagai jenis kriteria pencarian, seperti nama file, jenis file, tanggal modifikasi, dan lain-lain. Kelebihan ketiga, relevansi hasil. Metode ini cenderung memberikan hasil yang relevan kepada pengguna karena berfokus pada item yang sesuai dengan kriteria pencarian. Kekurangan metode ini yaitu perhitungan heuristik. BFS memerlukan perhitungan heuristik yang kadang memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan. Kekurangan kedua, terjebak pada solusi suboptimal, yang artinya terkadang itu bisa terjebak pada solusi suboptimal jika urutan pencarian awalnya tidak sesuai. Keterbatasan dalam kasus pencarian besar, yaitu aplikasi pencarian file dengan volume data yang sangat besar, algoritma BFS mungkin kurang efisien dan memerlukan waktu yang lama untuk memberikan hasilnya. Sekian, terima kasih.